Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kembali kepada Allah tabaraka wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmatnya yang sangat banyak. Kemudian yang terpenting, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita serta taufik sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi buruk dan baiknya seorang pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Ini adalah pernyataan yang telah disampaikan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Namun hari ini ada orang-orang yang ingin menyanggah, ingin berdalih, mencarikan alasan-alasan untuk membantah, mengkaburkan ungkapan ini yang sudah diwariskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita akan jawab sanggahan mereka. Alasannya adalah bahwasanya tidak semua pemimpin itu tergantung dengan rakyatnya. Nah, seperti para nabi Bani Israel, kata Nabi Musa, rakyatnya banyak yang menyeleweng. Kemudian seperti Raja Najasyi, Raja Habasyah yang sekarang negara Ethiopia, rakyatnya Nasrani, negaranya negara Nasrani, namun pemimpinnya masuk Islam. Itu alasannya. Maka kita jawab, itu adalah sesuatu pengecualian, karena di dalam kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Contoh dalam Al-Quran Allah menyebutkan kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Al-khabisatu, wanita-wanita yang buruk itu, lil khabisin, itu Allah akan jodohkan untuk laki-laki yang buruk pula, kata Allah. Wal khabisuna, dan laki-laki yang buruk, lil khabisat, ini Allah berikan untuk wanita-wanita yang buruk pula. Wat thayyibatu lit thayyibin, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna, dan laki-laki yang baik, lit thayyibat, ila akhir ayat. Ayat yang terakhir sampai akhir ayatnya. Ini surah An-Nur ayat 26. Ini kaidah umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki-laki yang saleh itu milik perempuan yang salehah.
Sebaliknya seorang wanita yang salihah, laki-laki yang saleh. Dasar seperti kaidahnya seperti itu, Pak. Namun Pak Ustadz, kan ada Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Nuh, istrinya kafir. Bahkan Fir'aun, istrinya mukminah, istrinya beriman. Maka kita katakan, apakah ayat ini akan kita buang, ayat ini? Apakah ayat ini, kaidah ini akan kita tinggalkan? Tidak. Ini namanya pengecualian, al-istisna dalam bahasa Arabnya. Ya, pengecualian. Nah, maka ada hari ini ya, entahkah dia bergelar doktor atau siapa, ya kan? Nah, dia ingin membatalkan kaidah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita katakan, ya, pemimpin adalah cerminan rakyat, itu betul. Ya. Karena berdasarkan dalil. Dalil yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Maka ada yang mempertanyakan mana dalilnya. Maka kita katakan dalilnya adalah Al-Quran, surah Al-An'am ayat 129. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan." Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang zalim itu sebagai pemimpin bagi mereka yang lainnya. Artinya Allah jadikan orang zalim itu pemimpinnya zalim pula gitu. Bima kanu yaksibun, disebabkan dari perbuatan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya rakyatnya zalim, pasti pemimpinnya zalim kayak gitu ya. Ini secara umum seperti itu. Nah, kemudian pemimpin yang zalim ini karena kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyatnya. Ini sebabnya, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tabrani, wal Hakim. Hadis panjang ya. Dan penggalan dalam hadis yang panjang ini, Rasul mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 sifat. Ini betulitum bihinna, kalau seandainya kalian dicoba, diberikan ujian dengan 5 sifat ini, wa nazalna bikum ya, a'udzubillahi an tudrikuhunna. Kemudian sifat ini ada pada kalian dan aku berlindung kepada Allah, kata Rasulullah, supaya kalian tidak memiliki ya 5 sifat ini. Apa sifat itu, Pak? Yang pertama, lam tazharil fahisyatu fi qaumin qattu, tidaklah tersebar ya perzinahan, kemaksiatan ya, perbuatan tercela pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sehingga sampai kaum itu menampakkan perbuatan tercelanya itu, fahisyahnya itu ya, perbuatan kejinya itu mereka lakukan secara terang-terangan. Illa fasya fi muta'un, kecuali Allah akan timpakan bagi mereka ya penyakit ta'un, penyakit menular. Wal auja' allati lam takun fi aslafihim, dan penyakit yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Walam yanqudul mikyal wal mizan, dan tidaklah rakyat ya suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, artinya mereka curang. Illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan Allah berikan musibah bertahun-tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wasyiddatil mu'nah, Allah berikan perekonomian yang kefakiran yang luar biasa. Ya, Allah beri kaum itu krisis moneter, itu bahasa kita lah gitu. Itu syiddatul mu'nah, syiddatil mu'nah. Kemudian yang ketiga, wajauris sultan, dan Allah beri mereka musibah berupa pemimpin yang zalim. Ini jelas sekali dalilnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ketika rakyat ya tidak beriman kepada Allah, ketika rakyat banyak yang berbuat maksiat kepada Allah, salah satu ya musibah yang Allah berikan, salah satu bentuk azabnya adalah Allah kuasakan pada masyarakat itu pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim jangan salahkan pemimpinnya, Pak. Introspeksi diri kita. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan dicontohkan banyak oleh para asatidz ya. Segerombolan tikus tidak akan dipimpin oleh seekor ya serigala. Enggak, Pak. Pasti tikus juga yang akan memimpin. Artinya kalau seandainya rakyatnya zalim, pasti pemimpinnya zalim gitu.
Jadi kalau ingin mengubah pemimpin, bagaimana caranya Pak? Jangan ikut sistem kezoliman. Caranya bagaimana? Kita perbaiki akidah kita dulu itu. Itu yang kita lakukan. Ya, bukan ya ikut politik ya, karena politik sekarang nggak ada yang benar Pak ya. Politik sekarang menyengsarakan. Ya, maka Ahlussunnah itu Pak sebaiknya netral. Artinya netral kita. Ya, supaya apa? Supaya dakwah Ahlussunnah ini ya tidak berpihak kepada oposisi manapun gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akan memberikan dampak kebaikan kepada dakwah kita. Karena semenjak ya kami mengenal sunnah tahun 2006 Pak, baru sekarang yang ada membolehkan perpolitikan menimpa Ahlussunnah Pak. Ya, semenjak para doktor masih belajar di Madinah, belum kembali, baru ngambil ES1 ya. Itu kami sudah ikut kajian sunnah ini ya. Dan ikut ya mempelajari dengan Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Tidak ada satupun yang membolehkan ikut ke sistem yang rusak yang seperti yang kita saksikan hari ini. Nggak ada fatwanya Pak ya. Baru-baru ini saja Pak ya. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang kita harus wanti-wanti. Kita memikirkan ke depannya Ahlussunnah itu seperti apa Pak. Kalau Ahlussunnah sudah masuk politik nanti kayak di Mesir Pak, sehingga kajian ditutup semua. Kenapa Ahlussunnah waktu itu gabung dengan Mursi, kemudian Mursi kalah, yang naik Sisi, akhirnya apa? Kajian Ahlussunnah ditutup di Mesir itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengajak kepada politik nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kalau seandainya terjadi kayak di Mesir, terjadi kayak di mana? Di Suriah, ya kan? Maka kajian-kajian semua ditutup Pak. Bahkan Ahlussunnah dianggap teroris di situ Pak. Kenapa? Karena ikut ya lawan politiknya. Makanya Ahlussunnah itu kata Syekh Albani rahimahullah taala ya jangan ikut politik gitu. Kenapa? Supaya netral Pak. Sehingga kalau seandainya ya lawan politik kita kalah menang ya, kita tidak akan terkena dampaknya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ya Ahlussunnah itu dia memikirkan ke depannya ya. Dan kalau seandainya kita tidak memikirkan ke depannya, mungkin ya akan ada dampak negatif yang dirasakan oleh kaum muslimin, terkhusus ya perkembangan dakwah sunnah itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ya melanjutkan pengajian kita. Yang mana pada pembahasan yang lalu ya kita telah masuk ya kepada pembahasan tentang masalah hari berbangkit. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ba'dal ba'si muhasabuna wa ba'dal ba'si muhasabuna wa mujziyuna bi a'malihim. Wadalilu qawluhu ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa ba'dal ba'si, dan setelah hari perbangkitan, muhasabuna mujziyuna bi a'malihim. Manusia itu akan dihisab dan mereka akan diberikan ganjaran terhadap amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Jadi di hari kiamat nanti setelah hari perbangkitan, di situ ada namanya yaumul hisab. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap orang-orang yang melakukan keburukan dari perbuatan yang mereka lakukan. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Wa man kazzaba bil ba'si kafara, barang siapa yang mendustakan hari perbangkitan maka jatuh ke dalam kekufuran. Karena di antara bentuk beriman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada hari perbangkitan.
Jadi hari perbangkitan itu masih paket dengan rukun iman yang kelima, al-imanu biyaumil akhir, ya. Beriman kepada hari akhir. Jadi di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari perbangkitan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengaku, ya, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, tentu demi Tuhanku, demi Allah, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima amiltum, dan kemudian kalian akan dikabarkan, akan diceritakan dari apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Wa zalika 'ala Allah yasir, hal itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini diantara keyakinan kita umat Islam, ya, bahwasanya di situ ada hari berbangkit. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya hari berbangkit, Pak, maka dia telah jatuh ke dalam salah satu perbuatan mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan, ya, bahwasanya manusia akan dibangkitkan, ya. Dan ini adalah keyakinan komunis, ya, karena faham komunis adalah faham yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini, yaitu kata beliau, annan nasa ba'dal ba'si yujazuna wa yuhasabuna ala a'malihim. Sesungguhnya manusia setelah dibangkitkan oleh Allah, maka mereka akan Allah berikan ganjaran dan Allah akan hisab, Allah akan periksa, hitung, gitu, ya, ala a'malihim, atas seluruh amal-amal yang mereka lakukan. In khairan fa khairun, jikalau seandainya amalan mereka itu adalah amalan yang baik, maka balasannya tentu dengan kebaikan. Wa in syarran, dan kalau seandainya amalan mereka adalah amalan yang buruk, fa syarrun, maka tentu balasannya juga keburukan. Al jazau min jinsil amal. Ini kaidah, ya Pak, ya, dalam Islam. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu tidak ada hukum karma, itu tidak ada. Ini bukan istilah umat Islam. Yang ada adalah kaidah balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Dalam istilah para ulama dikenal dengan istilah al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, gitu, ya. Kalau seandainya amalnya amal baik, maka balasannya juga dengan kebaikan. Sementara kalau amalnya amal buruk, balasannya juga dengan keburukan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa saja yang melakukan amalan sebesar biji zarrah, biji bayam, biji yang paling kecil, ya Pak, ya, dari kebaikan, maka dia akan melihat amalnya tersebut, akan melihat hasilnya, Pak. Jadi kalau seandainya kita melakukan keburukan sekarang sekecil, ya, biji zarrah, ya, Allah akan perlihatkan kepada kita. Maka Rasul telah memberikan wasiat kepada kita, la yahtaqiranna, ya, bil ma'rufi syai'an, la tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Rasul mengatakan, janganlah kalian menganggap kecil kebaikan, walaupun kebaikan itu memang kecil, gitu Pak. Artinya maksudnya apa? Walaupun kita bersedekah misalkan dengan 1.000 rupiah, kan itu kecil, ya, remeh, itu syai'an, itu kecil, sedikit itu. Namun Rasul mengatakan la tahqiranna, jangan kalian menganggap itu, ya, sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, ini kecil sekali, Pak, ya, benda yang paling kecil itu zarrah itu, ya, maka kelak dia akan menyaksikannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, kalau seandainya ada orang yang melakukan amal sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil, gitu, ya, dari keburukan, yarah, dia akan menyaksikan amalannya tersebut, balasannya. Jadi tidak ada di sisi Allah itu yang sia-sia, Pak.
Ya, tidak ada yang sia-sia dari perbuatan kita. Semuanya ada hitung-hitungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Pak Maha penghitung, muhasib Allah itu. Jadi Allah akan menghisap semuanya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidaklah terucap suatu kata maka kecuali ada yang mencatatnya. Malaikat raqib dan atid akan mencatat. Kalau benar perkataan kita dicatat pahala. Kalau seandainya perkataan kita itu tidak benar dicatat dosa. Maka semua yang kita lakukan ini Pak tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dipantau nih Pak ya. Kita ini sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak gampang kita berbicara pada hari ini ya. Dan tidak gampang kita membolehkan sesuatu gitu Pak ya. Ya, kalau seandainya itu berdampak negatif ya, jangan kita terlalu pede pada hari ini Pak. Oh betul, dia terlalu yakin. Padahal faktanya belum tentu Pak ya. Pasti gitu ya. Nah, pada faktanya belum tentu ya. Karena banyak juga orang-orang hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti yang itu baik gitu ya. Ternyata dia sudah mengajak orang, ternyata buruk. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya Pak? Misalkan saya mengajak orang 02 aja, mantap. Atau 01 atau 03, ternyata salah Pak. Kecuali kita sudah setiduk dengan orang itu, makan minum dengan dia gitu ya. Ya, untuk mengetahui sifat orang itu Pak, safar dengan dia. Ini sunnahnya Nabi. Kalau kita ingin tahu karakter seseorang tuh, coba pergi safar dengan orang tuh. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita safar dengan orang yang kita dukung? Coba Pak, pernah nggak? Nggak ada. Kenapa? Kita bisa pede gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena banyak sekali hari-hari ini Pak ya. Tapi ya dalam hal ini kita hanya ingin mengajak kita semua berpikir gitu Pak ya. Sehingga apa Pak? Karena ada kaitannya dengan ayat ini. Karena kalau seandainya kita salah, ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang diberikan oleh ulama Pak. Namanya al-khuruj minal khilaf. Keluar dari masalah khilaf. Ada suatu hal diperselisihkan oleh ulama Pak. Yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan enggak. Boleh katanya. Yang mana yang harus kita lakukan Pak? Ada kaidah ulama, kaidahnya adalah keluar dari khilaf. Jangan lakukan gitu. Boleh jadi yang mengatakan haram benar. Tapi kalau kita lakukan juga, boleh jadi yang mengatakan haram benar. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita juga tidak berdosa. Karena ini hukumnya tidak wajib. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus Pak, ya tentang hukum isbal. Hukum isbal mayoritas ulama mengatakan haram. Ya. Ada ulama yang mengatakan enggak, boleh kalau enggak sombong. Jadi bagaimana kaidah kita Pak? Jangan isbal. Karena boleh jadi kalau seandainya kita isbal ternyata yang benar mengatakan haram. Tapi kalau seandainya ya yang benar itu ternyata kalau seandainya gitu ya tidak haram ya, isbal itu kita enggak isbal nggak apa-apa juga, nggak terkena juga kita hukuman gitu ya. Ini contoh kasus Pak. Jadi kalau dalam suatu masalah ulama berselisih pendapat, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, mana yang sebaiknya kita lakukan Pak? Jangan lakukan. Kenapa? Boleh jadi nanti ulama yang mengatakan haram itu yang benar Pak. Kita lah kena di situ. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan, walaupun sebenarnya benar pendapat ulama yang mengatakan boleh, kan cuman boleh, tidak jatuh hukumnya kepada wajib, nggak berdosa juga kita. Ini salah satu analoginya Pak ya, contoh dalam lapangan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini sangat tegas sekali Pak ya, walaupun sedikit yang kita lakukan ternyata salah. Ini aja hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an
wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah Al-Anbiya ayat 40 ya 7. Kata Allah, kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu Pak, setiap kita itu akan di amalan kita itu akan diletakkan pada timbangan. Ada mizan namanya, timbangan. Itu termasuk keyakinan Islam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini ada timbangan kelak, mizan namanya. Jadi setiap amalan kita akan ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang mengandung keadilan ini. Itu namanya al-mawazin al-qista, timbangan keadilan gitu Pak. Fala tuzlamu nafsun syai'an, satu jiwa pun tidak akan dizolimi pada hari itu. Wa in kana misqala habatin min khardalin, walaupun sebesar biji ya yang paling kecil yang kalian lakukan di dunia daripada perbuatan, ataina biha, maka akan kami bawakan, akan kami periksa gitu maksudnya. Wa kafa bina hasibin, ya. Maka cukuplah kami sebagai penghisap. Penghisap itu penghitung gitu ya, yang meriksa amalan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah juga dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah telah berfirman, "Man jaa bil hasanati." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan. Lihat Pak, dalam ayat ini bagaimana rahmat Allah kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hambanya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka akan dibalas dengan 10 semisal, sama dengan kebaikan satu yang kita lakukan. Luar biasa Pak. Kalau kita melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat Pak. Wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali satu keburukan pula. Ini luar biasa Allah. Ada bonus Pak ya. Ya ada bonusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih bonus terus sama kita 10 kali lipat. Ya, sama kita dengan baca Al-Qur'an juga disebutkan dalam hadis sahih ya. Satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an langsung dikali 10. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Ini luar biasanya Allah. Fal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan bi asyri amsalih, Allah balas dengan 10 yang sama dengan satu kebaikan itu. Artinya 1 kali 10 Pak ya, dalam hitungan Allah. Bahkan Allah tambahkan lagi Pak, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ila 700 dhifin, Allah tambah menjadi ya 700 kali lipat. Nah, jadi yang 10 itu Pak, Allah tambah lagi, Allah kali lagi 700 kali lipat. Ila adhafin katsiratin, bahkan Allah tambahkan ya kepada sesuatu yang tanpa batas. Ya, kalau 1 sampai 1 triliun itu masih bisa dihitung Pak. Tapi kalau tanpa batasan itu tidak bisa dihitung. Itu yang paling banyak itu. Ya. Karena yang tanpa batasan itu yang paling banyak. Ada ulama mengatakan seperti ini Pak, ketika mereka merenungi tentang neraka. Jadi kalau orang mati membawa dosa syirik, ya di mana mereka Pak? Di neraka. Ini Allah yang mengatakan. Dan mereka kekal selama-lamanya. Di sini para ulama mengatakan itu yang sangat mereka takutkan. Kalau seandainya dikatakan mereka 1 miliar tahun di neraka, masih ada harapan gitu Pak ya. Artinya ada yang akan mereka tunggu. Atau mereka 1 triliunan tahun. Ini enggak. Ini Allah mengatakan khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Artinya tidak ada habisnya Pak. Kalau seandainya ditetapkan walaupun panjang jumlahnya kan, walaupun lama jumlahnya, masih ada harapan, masih ada. Oh iyalah, ya kan, saya tunggulah ya. Tapi indah, orang yang mati membawa dosa syirik itu, ya mereka kekal ya selama-lamanya di nerakanya Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang ya membuat kita takut sekali. Ini enggak ada batasannya itu. Ya, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat, bahkan ya kepada 700 kali lipat, dan kepada ya kan sesuatu yang sangat banyak. Fadlan minallahi azza wa jalla. Ini adalah keutamaan dari Allah azza wa jalla. Wamtinanan minhu, dan ini adalah rahmat kasih sayang dari Allah azza wa jalla. Qad tafaddala bil amali salih. Allah Subhanahu wa taala itu terkadang ya memberikan ganjaran yang banyak terhadap satu amal saleh. Summa tafaddala marratan ukhra, kemudian Allah berikan ganjaran lagi, Allah berikan keutamaan lagi, ya, sekali lagi gitu, marratan ukhra, sekali lagi, bil jazaa'i alaihi, dengan ganjaran atas amalan tersebut. Hadzal jazaa'u al-wasi'u al-katsir, ini adalah ganjaran ya yang luas dan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beramal soleh, Pak, Allah akan lipat gandakan amal soleh yang dilakukan. Banyak sekali dalil-dalilnya, ya, seperti apapun, ya, seperti sholat yang kita lakukan, ya, ini tergantung dengan keikhlasan dan kesesuaiannya dengan sunnah gitu ya, ataupun ibadah yang lainnya, sedekah, ya, berinfak, semuanya, maka kadar amalan seseorang itu ditentukan dengan keikhlasan niatnya, Pak. Sehingga Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, ya, syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, Abdullah bin Mubarak, ya, kam min amalin saghirin, ya, azamathu an-niyatu, betapa banyak gitu amalan-amalan yang kecil, amal yang saghir, yang kecil, terlihat remeh, Pak, ternyata ya pahalanya besar dikarenakan niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang banyak, Pak, sedekahnya mungkin ratusan juta. Ini seperti ya oknum-oknum caleg. Ini ada teman bercerita, dahulu ada caleg, Pak, ya, dia mengatakan, ya, Bapak kalau memilih saya akan dikasih ini, bahkan dia sudah belikan ini, ya, untuk masjid Lapiak Sumayang ke Basawan. Ternyata caleg ini kalau Pak diambilnya balik Lapiak Sumayangnya, barantilah katanya kan, kok kalah saya tidak dipilih ya gitu ya. Jadi tidak ikhlas ini, Pak. Yang ikhlas itu apa? Yang ikhlas itu adalah makana lillah. Yang ikhlas itu adalah segala sesuatu yang dilakukan motifnya karena Allah, itu ikhlas, ya, bukan untuk sesuatu, bukan karena supaya dia dipilih atau supaya dia dapat jabatan. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak jabatan politik menghancurkan karir ulama, Pak. Dulu ada pencerama kondang, Pak, ya. Sebelumnya dia terkenal, diundang di mana-mana, ya. Namun masuk partai politik dia, Pak, hancur dia. Bahkan orang kampung saya, orang kampung ayah saya, Pak, ada juga di Batang Kapas itu. Kalau orang Batang Kapas pasti pernah dengar nama Pak Buya Irwan Kasri. Tetapi Masya Allah, Pak, retorikanya bagus, ya. Beliau termasuk dai Muhammadiyah, ya. Namun terkena fitnah politik, Pak. Akhirnya ketika beliau jadi ketua dewan di Sumbar, masuk tansia akhirnya. Kenapa? Kasus korupsi berjamaah. Orang Batang KP pasti tahu itu, ya. Bapak Irwan Kasri itu, karena beliau orang Tuyi gitu, ya. Saya dulu pernah sekolah di Tuyi gitu, ya. Iya. Bahkan saya pernah waktu sekolah aliyah itu, Pak, beliau datang itu. Memang Masya Allah gitu, ya. Kayak mendengar, ya, Zainuddin MZ, ya, kalau beliau mengasih ceramah itu, ya, Masya Allah, runtuh beliau, Pak, ya, tidak diundang, tidak ada lagi orang mengundangnya. Apa sebabnya? Politik ini, ya. Masuk anggota dewan, ya, Pak, ya, atau tangkoknya, Pak, karena sistemnya memang seperti itu. Boleh jadi beliau adalah orang baik, ya. Seperti juga ada juga itu mantan itu Pak orang Padang juga pernah di Muhammadiyah beliau, Patrialis Akbar, tahu nggak, Pak? Adima beliau gini, Pak, ditansi, Pak. Apa sebabnya? Beliau orang baik, Pak, kena sistem, ya. Nah, kalau sudah kita berkecimpung di dunia sistem yang nggak benar ini, Pak,
akan banyak dampak negatif yang dilihat. Maka untuk itu kalau dai itu jangan masuk ke ranah politik. Ini untuk selamatnya seperti itu. Ya. Dai itu jangan masuk ke ranah politik gitu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selamat gitu Pak ya. Karena dai itu Pak dai umat, dai itu buat umat. Tapi kalau Allah masuknya kepada politik tidak netralnya Pak ya, akan kotak-kotak. Orang lawan politiknya nggak mau lagi. Jangan dengan kajian Ustadz tuh ya. Ustadz tuh 01 mah, awak 02, tak pecah umat Pak ya. Ini Pak, ini logika sederhananya seperti itu. Jadi orang yang pro 02, pro 03 nggak mau lagi dengar pengajiannya. Kenapa? Karena dia 01. Seharusnya dai itu apa? Seharusnya dai itu netral apa gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak terkotak-kotak. Artinya semua kita kasih dakwah tauhid gitu. Jadi kalau kita terlalu dengan masalah politik Pak, jadi payah kita nanti akan apa? Untuk berdakwah kepada lawan politik kita gitu. Maka sebagusnya gitu. Ini bukan mewajibkan enggak Pak ya. Ini terserah kita masing-masing ya. Enggak, tapi dai, kalau enggak dai ya enggak, kalau dai itu harusnya netral gitu. Supaya apa? Supaya dakwahnya itu bisa luas gitu Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan summa stadalla syekhu lidzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian Syekh ya, penulis kitab ini Muhammad At-Tamimi rahimahullah berdalil dengan firman Allah liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya Allah memberikan balasan ya terhadap orang-orang yang berbuat sayyi'ah, berbuat keburukan. Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Lam yakul bisawa kama qala wa yajzil ladzina ahsanu ya bil husna. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya dengan keburukan ya. Maksudnya apa? Orang yang buruk itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Artinya mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan gitu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang setimpal gitu. Jadi memang Pak, Allah itu Maha Adil. Di situ letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menanam padi ya Pak ya, pasti dia akan menuainya. Kalau ikhlas dia tanam Pak ya, dia jaga, dia rawat ya. Sebaliknya kalau seandainya orang menanam rumput, dia pasti rumput yang akan dia dapatkan. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kebaikan serupa yang akan kita dapatkan. Sebaliknya keburukan yang kita lakukan, maka yang akan kita rasakan juga keburukan yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man kazzaba bil ba'si fa huwa kafirun. Nah, ini yang mesti kita wanti-wanti Pak. Ini perkara yang sangat besar dalam agama kita. Barang siapa yang berdusta terhadap hari perbangkitan, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Karena ini bentuk hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Jadi iman kita Islam Pak ada juga pembatalnya. Seperti sholat. Sholat ada pembatal, ada Pak ya. Nah, kalau sedang sholat kita Allahu Akbar takantui gitu ya, batal sholat kita. Nah, seperti itu. Atau kita puasa, ya kan, sedang enak puasa, rupanya tiba-tiba lewat orang jualan makan kita, sengaja kita makan, batal puasa kita. Karena makan minum secara sengaja ini membatalkan puasa dan berhubungan suami istri juga. Demikian juga Islam kita nih Pak, agama Islam kita ini, keimanan yang kita yakini ini bisa batal juga kalau kita melakukan pembatal-pembatalnya. Pembatalnya tuh Pak, nah, salah satunya itu mendustakan hari perbangkitan. Jadi dulu kalau ada orang yang mengatakan atau orang percaya, oh ndak ada ya hari perbangkitan Allah tuh ya, ndak jaleh itu doh. Ya tidak ada itu hari perbangkitan, nggak ada itu. Itu nauzubillah batal itu syahadat orang itu. Alias Islamnya batal, murtad, wa na'udzubillahi min zalik. Mesti dia mengulang syahadatnya. Kenapa? Karena ini wajib diyakini.
Beriman kepada hari perbangkitan itu termasuk beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir rukun iman yang keberapa Pak? Yang kelima. Karena rukun iman yang keenam beriman kepada takdir, ya, baik yang baik maupun yang buruk. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, thayyib ya. Karena mungkin sudah masuk waktu Pak ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini ya. Ini ada beberapa lagi pembahasannya, tidak terlalu panjang lagi ya. Mudah-mudahan kita sebelum Ramadan ini bisa menyelesaikan buku yang tipis ini Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.